Semangat ya. Jadi kita hari ini penuh dengan semangat ya. Di sini juga ada dari Aceh ya, Ustadz Saifun Syah dari Aceh. Say hello, Aceh. Apa kabar Ustadz? Aceh. Dan teman-teman sekalian, jangan, masya Allah luar biasa. Ternyata ya, setelah saya cek tadi selama acara, kita ini juga ada nobar ternyata nih. Acara ini juga nobar ya. Selain dari Aceh juga ada nobar, yaitu dari Madrasah Aliyah dan SMA IT Rodatul Ulum Palembang. Ada yang putri, ada yang putra. Coba saya lo. Wow. Masya Allah. Luar biasa tuh. Ada 3.000 orang nih kayaknya. 3.000 orang nonton nobar ya di pesantrennya langsung. Ya, ada di pesantren langsung baik putra maupun putri. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Saya terima kasih kepada yayasannya, kepada kepala sekolahnya, pada kiainya yang mewajibkan, mengharuskan ya, karena ini sama pentingnya seperti vaksin teman-teman sekalian ya. Kita hari ini kita dapat vaksin ya berlipat-lipat ya. Ini materinya Coach Fahim masih ada di kepala saya nih. Bagaimana eksekusinya, bagaimana mulai setelah acara ini kita langsung bisa bergerak bersama-sama ya, keluar dari kesulitan ini. Insya Allah sudah menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti akan banyak kemudahan-kemudahan, apalagi kita silaturahmi di Zoom ini luar biasa ya. Nah, saya sekarang Bang Alfa, apakah pembicara kedua kita ini ya, salah satu pemimpin Indonesia masa depan ya, Bang Syafi'i Effendi sudah hadir di sini. Saya belum melihat ini, jadi belum melihat wajahnya. Sudah ready Bang Syafi'i? Medan bagaimana Bang? Dan saya ingin hello, ada rekan-rekan saya yang ada di Prancis ini, ada Fatan dan Fahri ini. Coba say hello. Ya, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Ouais. Ça va bien, monsieur. Alhamdulillah. Lagi musim apa di sana? Masih musim panas. Alhamdulillah musim panas ya, teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah di sini kita ada musim buah-buahan ya. Juga, woi, masya Allah ganteng-ganteng kali kalian nih sana ya. Jam berapa di sana? Yahdi disapa Yahdi. Oh, Bang Yadi lagi di Makassar dia, lagi pulang dia. Mana Bang Yadi? Ya dari Prancis nih, juga ketua PPI ini juga ada pengurus PPI di Prancis. Bang Fatan, sehat? Bang, sehat Pak. Masya Allah luar biasa ya. Ya banyak PR ya tadi udah disampaikan sama Coach Fahmi ya. Nah, nanti kita akan bicarakan detailnya bagaimana cara mengeksekusinya teman-teman sekalian. Ya. Oke ya. Bapak Ibu sekalian ya, sudah ada dari Prancis ya, tadi juga ada dari Aceh, dari Makassar, Bang Yahdi dari Makassar. Saya juga tadi banyak ada dari Ngawi, ada dari beberapa daerah ya, hadir semuanya. Wah, ada Ustadz Didi juga dari Tasik. Masya Allah luar biasa. Say hello Ustadz. Wah, ini teman-teman grounded juga banyak hadir sini. Halo para guru-guru. Baik teman-teman sekalian ya, kita mulai beranjak kepada pembicara kedua, juga dahsyat. Pokoknya hari ini saya ingin mengundang guru-guru kita yang memberikan semangat, yang memberikan jalan keluar ya. Dan juga ingin menyapa juga semua teman-teman hadir. Banten hadir, Serang hadir, woi. Tangerang hadir, Masya Allah luar biasa, semuanya hadir. Ya, jangan lupa sediain teh yang panas ya, pisang goreng. Kalau misalnya ada ya tukang yang lewat, silahkan dipanggil ya, diajak nonton bareng seperti tadi di Palembang itu ada nobar ya, Masya Allah luar biasa. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian ya, saya tidak sabar ingin menghadirkan pembicara kedua, yaitu adalah sahabat saya sendiri, ruangannya sebelah-sebelahan ya, teman diskusi tiap hari ya. Tidak lama-lama ya, saya ingin sampaikan langsung kepada teman-teman sekalian. Berikutnya adalah pembicaranya adalah Diplom Ing ya, Raden Agung Hardianto Wibowo. Silakan Bang. Kita beri aplaus yang meriah teman-teman sekalian. Aplaus virtual seperti biasa, muter-muter ya. Wah, luar biasa, Masya Allah, keren. Ustaz Didi ya, makanannya silakan diminum. Makanannya silakan dimakan, minumnya silakan diminum, silakan. Oh, saya bikin gak ngantuk. Wah, Masya Allah, luar biasa. Pak Agung hadir, Pesona Depok hadir, ini tetangga ini mah.
prihatin melihat anak muda yang terjebak dalam kondisi yang negatif sebenarnya. Dan total populasi anak muda itu mempengaruhi 60% sampai 70% kekuatan negeri ini. Sayang sekali rasanya kalau anak muda tidak digali potensi. Untuk mengajak anak muda Indonesia untuk mandiri, baik itu secara mental, wawasan maupun keuangan sebenarnya. Kita tidak menyarankan anak muda untuk miskin. Anak muda harus kaya. Anak muda harus menikah dalam kondisi yang baik. Anak muda jangan pacaran dulu. Anak muda harus memimpin perubahan bangsa. Kalau Anda berasal dari orang kaya, Anda harus hati-hati. Karena itu bukan kekayaan Anda, tapi milik orang tua Anda. Kalau Anda dari keluarga yang kurang mampu, Anda harus percaya diri. Semua orang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Ternyata Bang Syafi'i Effendi-nya baru turun dari pesawat nih sepertinya ya. Jadi profilnya ditampilkan ya, saat ini sedang berusaha masuk ke dalam acara kita ya. Beliau menghadapi sedikit kesulitan ya untuk bisa masuk ke dalam webinar kita. Teman-teman sekalian, ya, apakah di sini ada yang ingin sekali belajar bahasa Jerman, teman-teman sekalian? Ya. Ada. Ada. Mantap nih. Pak Syahril, tolong berikan pertanyaan Pak Syahril ya, 3 pertanyaan ya dari Pak Syahril tentang berkaitan dengan Jerman Pak Syahril. Segera di chat nanti akan ada kepala sekolah kita yang akan langsung ya mendata ya, mendapatkan kelas bahasa Jerman A1 ya. A1 itu sekitar 100 jaman belajarnya ya. Jadi Bapak Ibu harus siap berkomitmen untuk belajar sampai mendapatkan A1.
Nah, setelah A1 dapat A2, wah itu luar biasa ya, udah bisa cas-cis-cus, ya sudah bisa berbisnis ya, dengan orang Jerman ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti udah dapat, bisa diberikan kepada saudara, adik ya yang masih sekolah, yang masih kuliah. Atau Bapak Ibu yang ingin belajar silakan. Ya, silakan Pak Syahril pertanyaannya ya. Siap, nanti saya tulis di chat. Wih, ditulis di chat. Ya, Pak Saifun Syah, ya, apa kabar? Sehat di sana? Sehat banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dari Aceh ya. Saya inginnya dari Tangsel ada ya. Selain itu dari Bogor juga ada ya, dari Al-Kafi Bogor, luar biasa ya, Pak Hilman Syah. Ya, selamat malam ya, semoga selalu sehat ya. Kemudian juga banyak dari orang tua excellence ini yang hadir di sini, luar biasa. Semoga memberikan semangat. Tadi Coach Fahmi juga sudah memberikan banyak wejangan ya, nanti kita diskusikan lagi pertemuan selanjutnya ya. Kemudian di sini juga ada Ibu Ina. Nah, Ibu Ina sedang mempersiapkan ya untuk membawa delegasi Indonesia ke Halal Food Turki ya. Jadi yang pingin berbisnis ya, produk-produk makanan, produk yang halal ya, silahkan ya. Silahkan langsung hubungi Ibu Ina ya, bersama Pak Agung ya. Kemudian juga di sini saya melihat, halo adik-adik sekalian yang ada di RU Putri. Hai RU Putri. Wow, luar biasa ya. Siap ya, belajar bahasa Jerman nih, banyak nih dapat nih, bisa berapa kelas nih kalau misal semuanya belajar bahasa Jerman nih. Masya Allah, luar biasa ya. Sekali lagi saya hello ya. Karena RU Putri ya. Wah, Yahdi udah melotot aja, Yahdi tuh dari Makassar tuh ya. Di open mic dong Di. Yahdi. Halo Yahdi, ini Yahdi nih ketua PPI di Prancis nih kalau nggak salah nih. Ya benar Di. Salut monsieur. Sama? Coba bilang. Oui, ça va bien. Toi? Masya Allah. Ini dari mana Di? Sekarang posisi di mana? Di Makassar nih sekarang. Masih di Makassar, Pak. Oh, di Makassar ya. Oke, ya nih Yahdi dari Makassar. Ini juga salah satu jagoannya excellence ya, sedang dipersiapkan supaya nanti pulang ini bisa menjadi RI1 nih ya, RI1 ya. Juga kita juga menyiapkan juga teman-teman untuk menjadi RI2 dan juga kabinet-kabinet juga kami sedang persiapkan teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita semuanya memiliki impian dan insya Allah semua hadir dari rumah-rumah ya yang betul-betul dididik oleh Bapak Ibu yang sangat soleh dan solehah, ini luar biasa. Ya, kemudian juga dari Kalteng tadi ada Ustadz saya nih dari Kalteng nih. Ustadz dari Kalteng tadi ada. Juga anaknya sedang belajar di Jerman ya. Oke, luar biasa. Bang Alfa, pembicara kita selanjutnya sudah ready atau belum nih, Bang Alfa? Pak Abdul Hadi dari Surabaya. Pak Abdul Hadi. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Orang kasir. Luar biasa Pak Hadi. Ya, Pak Syahril, apakah pertanyaannya sudah dikirimkan ke chat? Cilengsi hadir, Lahat Sumatera Selatan hadir. Ya. Randang Padang hadir. Oke. Wait. Tim saya sudah mengatakan bahwa Bang Syafi Effendi sudah hadir. Tapi saya belum melihat nih di mana posisinya. Bang Syafi Effendi. Ya, siapa? Wait. Ini dia nih salah satu nih calon pemimpin Indonesia nih. Beliau betul-betul saya ketemu sekali langsung, oke deh. Getarannya luar biasa. Bang di mana Bang? Apa kabar? Oke, sorry. Baru nyampe di Banda Aceh. Masya Allah, luar biasa kan? Apa kata saya juga tadi? Ya kan? Beliau baru turun dari pesawat nih. Bang, posisi udah enak nih Bang untuk mulai. Sebentar ya. Saya lagi cari positioning dulu nih. Cari positioning nih. Yang bagus. Yang bagus. Kayak Messi Bang, nyari posisi ini. Kayak Messi Bang. Ya, jadi teman-teman sekarang kita bisa kuliah ke Prancis ya bersama saya dan Excellence. Sekarang Messi sekarang udah ada di Paris ya. Saya akan bisa mengenalkan Anda nanti ya. Dan rencananya nanti setelah dari PSG kayaknya Messi akan kita bawa ke Indonesia nih ya. Mohon ya tim-tim di Indonesia bersiap-siap ya.
kita akan bawa Messi, ya kalau nggak Messi ya berarti kita bawa nanti Cristiano Ronaldo lah. Tapi kita udah ada Bang Syafi Effendi nih, ini salah satu pemuda tapi akses sudah luar biasa nih. Ya, Bang Syafi Effendi juga nih lagi di Aceh, Pak Ustadz Saiful Syah. Wah, Masya Allah pakai peci lagi, aku lupa pakai peci Bang, sorry Bang. Oke. Silakan. Luar biasa. Saya tidak akan, udah deh langsung kita beri aplaus meriah bagi Bang Syafi Effendi. Luar biasa. Baik. Bang, sekalian Thank perkenalkan you. diri Bang ya. Ya, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan para pembicara serta yang sharing sebelum saya di acara briefing on Indonesian Leadership. Terima kasih. Dan saya hormati juga ayahanda saya, ada Coach Agung, ada Coach Dr. Fahmi, guru saya. Kemudian ada Pak Bilal yang begitu intensif untuk menyambut event malam ini. Saya tadi dalam perjalanan dari Loksmawe, Aceh, ke Banda Aceh. Jadi ini lagi muter, besok full di Banda Aceh di beberapa pertemuan. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syafi Effendi. Saya dikenal sebagai Presiden Pemuda OKI. OKI ini adalah Organisasi Kerjasama Islam Dunia yang berkantor pusat di Istanbul, Turki. Jadi OKI ini adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. Jadi kita punya 57 negara anggota dan saya kebetulan Presiden Pemuda untuk Indonesia. Dan di luar dari organisasi, saya adalah seorang pengusaha. Kita membangun 9 perusahaan dan 12 kampus di Indonesia, termasuk di Jakarta dan di Surabaya ya. Kemudian domisili saya di Jakarta Selatan, di Petukangan, dan usia saya 30 tahun. Kemarin baru berulang tahun sekitar 4 hari yang lalu. Hari ini menarik karena bicara tentang leadership, ini materi yang selalu saya tunggu-tunggu. Karena agak greget sebenarnya melihat Indonesia yang krisis leadership sebenarnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya hari ini akan mengkorelasikan antara rumus leadership John Maxwell dengan bahasa yang bebas. Kemudian kita akan konekkan dengan kondisi Anda sebagai seorang pemimpin. Dan nanti kita akan cek satu persatu, Anda ada di titik mana. Gitu ya. Teritorial Anda sebagai pemimpin ada di titik mana. Kita akan cek dan kita akan perhatikan. Karena jika ada faktor tunggal dari kesuksesan, maka kepemimpinanlah jawabannya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bisnis yang terbaik, perusahaan yang besar, organisasi yang tinggi, kemudian pengaruh yang luas, kuncinya cuma satu. Seberapa kuat leadership Anda, atau pengaruh Anda, atau stadium pitch Anda untuk menggerakkan orang lain. Saya memimpin 3 organisasi internasional. Saya adalah Ketua Umum Wirausaha Muda Nusantara di Indonesia. Bayangkan saya juga rektor di salah satu universitas di Bandung. Saya punya 12 kampus. Coba Anda pikirkan kira-kira konflik yang saya hadapi seperti apa. Kemudian saya OKI juga bayangkan. OKI itu membawahi banyak OKP Islam. Untuk urusan internasional dari mulai Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam, semuanya berhimpun di sana. Saya dikudeta berkali-kali, bayangkan itu. Jadi kalau Anda melihat CV saya, mungkin Anda akan paham bagaimana dinamika dan tekanan yang akan saya hadapi. Tapi begitulah uniknya kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan sharing 5 tangga ya yang perlu Anda tahu dalam leadership. Oke, tangga yang pertama Anda boleh catat nih. Saya tidak pernah membawa apapun untuk leadership karena saya hafal, karena saya praktek di hidup saya. Tangga yang pertama dalam leadership adalah position. Jadi, tapi sebelum cerita tangga, saya cerita tentang definisi dasar tentang kepemimpinan. Jadi leadership itu secara mendasar artinya adalah pengaruh. So leadership is impact. Jadi kalau kita ingin melihat
seberapa jauh kepemimpinan orang, coba cek seberapa kuat pengaruh dia, orang ini, kepada lingkungan atau organisasi yang dia pimpin. Jadi yang pertama adalah position. Position adalah level leadership yang paling rendah. Karena dia menggunakan posisinya untuk menggerakkan orang lain. Jadi misalnya saya ketua kelas, saya memerintahkan Anda untuk membersihkan kelas. Saya bilang begini, bersihkan kelas ini ya, saya kan ketua kelasnya, Anda harus dengar saya. Nah ini level yang paling rendah, menggerakkan orang dengan jabatan. Makanya saya suka kesel sama pemerintah kadang-kadang. Ketika dia mulai menekan rakyatnya pakai kekuasaan. Karena level ini level yang paling rendah dalam leadership. Jadi kalau misalnya Anda menggerakkan orang lain menggunakan posisi Anda, itu level yang paling rendah. Paling rendah, gitu ya. Misalnya Pak Bilal ini seorang bupati. Kemudian dia menggerakkan orang lain dan mengatakan, dengarkan saya bupati di sini. Kalau kalimatnya begitu, secara kepemimpinan, leadership-nya yang paling rendah. Ya, position. Oke. Nah, level kedua, ini level yang lebih tinggi daripada ini. Ini adalah level contribution. Ya, contribution. Level contribution ini adalah dia menggerakkan orang lain dengan kontribusi yang dia punya. Jadi kata kuncinya adalah produksi. Dia memproduksi tindakan, dia memproduksi karya, dia memproduksi sesuatu. Jadi kontribusinya membuat orang lain tergerak untuk mengikutinya. Ini level kedua. Lumayan. Dia menggerakkan orang lain dengan role model yang dia lakukan sendiri. Jadi dia menyapu lantai, dia membersihkan rumah, kemudian orang lain ikut karena dia melakukannya. Ini lebih baik daripada position tadi ya. Ini namanya level contribution. Level yang ketiga namanya relationship. Orang ini menggerakkan orang lain dengan hubungan kedekatan. Jadi dia lebih friendly, kemudian Kemudian dia lebih bersahabat. Jadi kalau dia mau menggerakkan orang lain, dia datang dari hati ke hati, menjadi keluarga, menjadi teman dekat, gitu ya. Itu adalah level relationship. Jadi dia menggunakan pengaruh kedekatannya untuk mendekatkan, untuk mempengaruhi orang lain, untuk menggerakkan orang lain. Mungkin Anda tahu tuh tipe kepemimpinan itu. Nah, level keempat ini lebih tinggi. Namanya adalah people development. Nah, di level ini dia udah mulai berani untuk mencetak leader-leader kecil di bawahnya. Jadi people development ini, orang ini, objek leadership ini mulai melakukan delegasi-delegasi kepemimpinan. Dia menciptakan banyak leader di bawahnya yang tangguh, yang bisa mengikuti dia. Gitu ya. Jadi tapi orang di bawahnya ini udah mulai bekerja. Jadi kalau contribution tadi dia bekerja sendiri, membuktikan kinerjanya, relationship dia bersalaman dan menyentuh hati orang yang dia pimpin. Di people development dia udah mulai berani mendelegasikan kepemimpinannya. Dia mengajari orang membentuk leader-leader di areal pengaruh dia. Ini level keempat. Dan level yang tertinggi, ini boleh Anda catat nih, ini paling keren. Ini adalah level inspiration. Dia menggerakkan orang lain dengan inspirasi yang dia tinggalkan. Rasulullah secara fisik sudah tiada. Tapi seluruh activity-nya menjadi inspirasi hari ini dan menggerakkan miliaran orang di muka bumi. Ini level tertinggi. Makanya kalau Anda mau ngecek kepemimpinan Anda cek di mana kekuatan pengaruh Anda. Bung Karno itu sudah tidak ada. Tapi narasinya sampai sekarang masih hidup. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Anda sekarang ada di level mana?
Gitu ya. Ada di level mana kepemimpinan Anda? Apakah Anda bisa meninggalkan satu narasi yang diikuti oleh orang? Jadi para pemimpin-pemimpin kita seperti ulama-ulama kita, mereka tuh meninggalkan legacy dalam bentuk narasi. Ini level kepemimpinan tertinggi. Makanya Michael Hurt memberikan dari seluruh leader di dunia, Rasulullah itu nomor 1. Kenapa? Karena legacy narasinya menggerakkan miliaran orang tanpa tubuhnya hadir di sana. Coba rasakan itu. Bagaimana kepemimpinan Anda? Seberapa kuat Anda menggerakkan orang lain dengan atau tanpa Anda? Gitu. Baik. Nah, lucunya 5 level kepemimpinan tadi tidak bisa Anda lompati. Jadi Anda wajib melewatinya satu persatu. Anda mulai agak sombong dengan jabatan Anda, itu level position. Agak nggak tahu diri gitu ya menggunakan jabatannya, menggerakkan orang lain. Kemudian udah mulai mengerti bahwasannya jabatan itu akan ada akhirnya. Dia mulai bekerja, dia mulai melakukan sesuatu. Dia masuk ke level kedua yang namanya contribution. Kemudian untuk dia mendapatkan tekanan, ada dinamika. Dia masuk ke organisasi, dia menemui mereka, dia datang ke rumah orang yang dia pimpin, bertemu keluarganya, dia mulai masuk ke relationship power. Kemudian dia mulai mencetak pemimpin-pemimpin kecil, orang-orang muda yang dia latih, masuk ke level keempat, people development. Narasinya terus bergerak. Dan akhirnya narasi ini menjadi inspirasi untuk orang banyak. Itu level kepemimpinan. Pertanyaan saya, Anda ada di mana? Apakah Anda menggerakkan orang lain dengan positioning Anda? Apakah Anda menggerakkan orang lain dengan bergerak saja, kontribusi saja? Apakah Anda menggerakkan orang lain dengan cara kekeluargaan? Apakah Anda berani untuk mengajari orang A sampai Z untuk melakukan langkah-langkah kepemimpinan, people development? Apakah narasi Anda terus hidup walaupun Anda sudah tidak ada nanti? Cek kepemimpinan Anda. Nah, tangga kepemimpinan tadi akan terkoneksi dengan hidup Anda, bisnis Anda, keuangan Anda, ayo, keluarga Anda, gitu ya. Saya membangun kepemimpinan, sudah otomatis saya membangun bisnis. Gitu. Saya rasa demikian Pak Bilal, kita boleh diskusi. Anda boleh tanya apapun tentang leadership. Karena saya memimpin organisasi internasional, connect di 57 negara, membangun narasi peradaban, dan suara saya terus menjadi narasi untuk banyak orang. Saya tidak pernah takut menciptakan pemimpin. Karena bagi saya, lahirnya pemimpin akan membantu saya untuk mewujudkan narasi saya. Gitu. Silakan, Pak Bilal, dipandu agar teman-teman bisa mulai bertanya. Baik, luar biasa ya. Bang Syafi'i Effendi ini yang masih muda sekali teman-teman sekarang, baru ulang tahun yang ke-30 ya. Yes. Silakan Yahdi, ya Fahri, Fatan yang dari Prancis, ya silakan kasih pertanyaan nih, ya. Supaya banyak belajar nih, silakan. Pertanyaan, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, saya beri 2 pertanyaan dulu, ya, agar bisa langsung disampaikan kepada Bang Syafi'i Effendi. Oke, Pak Hilman Syah Al-Kafi Bogor, silakan, open mic. Ya, silakan, Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan satu saja ya, Pak Syafi'i Effendi ya, berkaitan dengan tangga dalam leadership tadi ya. Jadi memang kan setiap orang pasti harus melewati tahapan demi tahapan tangga tersebut ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah faktor lingkungan bisa mempengaruhi perpindahan tangga atau step demi step tangga leadership tadi. Mungkin itu ya yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Saya langsung jawab. Ya.
Faktor lingkungan mempengaruhi 80% kecepatan Bapak untuk naik di setiap langkah. Jadi lingkungan adalah akselerator bagi percepatan naiknya tangga, Pak. Jadi kenapa di usia 30 tahun saya udah cepat untuk memimpin banyak hal, banyak institusi dan banyak orang, karena saya tidak pernah berteman dengan orang di bawah saya levelnya. Setiap bulan saya harus bertemu dengan 5 orang baru yang lebih soleh, lebih pintar, lebih kaya daripada saya. 5 orang per bulan. Ini boleh dipraktekin nih kalau ada yang mau berani untuk menjadi pemimpin besar. Kemudian cara membangun relasi ke orang-orang besar itu ada 3 cara. Ini boleh Anda catat nih. Membangun relasi ke orang-orang besar ada 3 cara. Pertama, bantu kepentingan dia. Oke. Catat nih, catat. Kalau Anda praktek, Anda akan berubah cepat. Pertama, bantu kepentingan dia. Yang kedua, buat deal dengannya. Harus ada deal. Deal akan mengikat dia, akan menjadi mentor Anda. Buat deal dengan dia. Yang ketiga. Apa nih? Connect nih. Yes. Oke. Oke. Silakan. Yang ketiga, jauhi hutang, sumbangan, minta pekerjaan. Dan lakukan 3 hal ini. Kalau Anda melakukan 3 hal ini, maka orang-orang besar tidak akan menjadi partner Anda. Gitu ya, itu yang bisa Bapak lakukan mungkin saran saya agar percepatan Bapak untuk naik di setiap level akan lebih tinggi. Saya setiap ketemu gubernur, saya akan bantuin dia full. Saya ketemu ketika ketemu orang besar, jawab pertanyaan saya adalah apa yang bisa saya bantu? Saya punya sumber daya A, B, C, D, E. Dari sumber daya ini apa yang bisa saya bantu, Pak? Ketika dia mau kasih uang, saya tidak mau terima. Jangan, Pak. Ya kan? Akhirnya levelnya naik. Dan orang-orang kuat ini akan menjadi teman kita. Ketika kita ada di lingkaran mereka, tidak lama dari itu, maka kita akan punya kekuatan untuk masuk ke teritorial kepemimpinan mereka. Nah, makanya sekolah kita, kampus kita, itu mayoritas tidak mendidik orang untuk jadi pemimpin. Itu PR Anda, itu PR kita tuh. Saya beli kampus tuh karena itu tuh. Jadi dosen wirausaha yang tidak punya bisnis, saya pecat 2 hari setelah kenal saya. Karena bagi saya, dia adalah fake teacher atau guru palsu. Guru yang asli adalah mengajarkan apa yang dia lakukan. Jadi, ada hulu dan hilir di negara kita. Anda kalau makin ke hulu, maka Anda akan makin bisa mengubah banyak hal. Gitu. Makanya saya punya target jadi Presiden RI 2034. Amin, amin. Allahu Akbar, amin. Amin. Luar biasa ya. Saya menyampaikan mimpi ini di banyak orang. Ketika orang tertawa sudah bagus. Berarti mimpinya tinggi. Tapi master plan, caranya, strateginya udah saya bangun dari sekarang. Saya punya 12 kampus, saya akan bangun 34 kampus di 34 provinsi. Tahun 2020 saya akan mensponsori lebih dari 250 anggota DPR. 2029 anggota DPR-nya akan saya geser ke kepala daerah. 2034 seluruh kepala daerah harus jadi tim sukses saya. Kira-kira begitu. Luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, untuk kalian nggak salah ya kalau misalnya kita undang ya. Jangan Bang, lanjut lagi Bang. Jangan putus Bang. Jadi lanjut terus. Anda mimpinya boleh kecil. Dan saya tidak pernah takut kalau mimpi ini tidak terjadi. Karena suatu hari narasi ini akan dilanjutkan oleh anak cucu saya. Anak cucu saya akan melanjutkan narasi. Jadi bapak-bapak yang udah senior, jangan pernah takut untuk bilang, ayo kita jadi presiden. Agar itu didengar oleh keturunan kita. Apa kata Rasul ketika Rasul dikepung di perang Khandak?
Apa kata Rasul? Suatu hari istana putih Kisra akan kalian kuasai. Coba, suatu hari kota Konstantinopel akan kalian taklukkan. Istana putih Kisra sekitar 7 ke 9 tahun ketika Umar memimpin. Konstantinopel 1200 tahun baru ditaklukin. Coba bayangkan itu. Berapa generasi, Pak? Jadi kalau Bapak hari ini menggaungkan narasi kepemimpinan, anak cucu Bapak akan berjuang untuk mengejarnya juga. Dan ketika nanti anak cucu Bapak bicara, dia akan ngomong, mimpi ini adalah mimpi kakek buyut saya. Jadi sebagai umat Islam, sebagai orang-orang soleh yang hadir di acara hari ini, ayo turunkan keberanian untuk bermimpi besar, mengambil resiko yang tinggi kepada anak-anak kita. Kita dilarang goblok, kita dilarang miskin, kita dilarang lemah. Agama kita mengajarkan kita untuk jadi pemimpin yang kuat. Jadi tidak ada kata lemah. Ah, ini orang-orang yang mendengar nih, saya tanya nih, ayo kapan Anda mulai masuk ke gelanggang kepemimpinan yang real? Mulai memimpin orang lain, mengatur dinamika, menghadapi konflik. Ayo coba rasakan. Semakin tinggi konflik yang Anda kelola, semakin tinggi daya pengaruh yang Anda buat. Saya Presiden Oki dikudeta 3 kali, Pak. Bayangin tuh coba. Waktu COVID saya dikudeta rame-rame, bayangin. Besoknya saya pecat semua orang yang mengkudeta saya, kira-kira gitu. jadi saya menikmati proses itu. Dan level kepemimpinan ini tidak mengenal usia. Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ayo adik-adikku yang hari ini usianya masih muda, tingkatkan kedewasaan kita, bergaul dengan orang yang lebih kuat, mulai berani mengambil tanggung jawab lebih. Tinggalkan lingkungan lama yang lemah. Kalau Anda punya teman-teman yang galau, jauhin. Karena teman-teman galau ini adalah perusak atau yang membocori mentalitas kepemimpinan Anda. Saya tidak pernah mau berdekat karena elang hanya butuh terbang sendirian untuk mencari makan. Keempat dia menjadi itu dia. Silakan Pak Bilal, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, teman-teman sekalian, ya. Sayang sekali saya nggak bisa memberikan banyak waktu, tapi next kita akan buatin sesi khusus, ya, buat Coach Fahmi khusus, buat Bang Syafi'i Effendi, luar biasa. Ya, kita akan siapkan, Bang, kita bersinergi, Bang, ya, menyiapkan pemimpin-pemimpin muda, ya. Ini ada beberapa siswa-siswa kita di Jerman, Prancis, Turki, biar mereka ditempa betul, ya, betul-betul diasah di sana, ya. Ya sedikit kalau bahasa Coach Fahmi disiksa dikit lah gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Oke, jangan dikit disiksa, banyak disiksa. Ngapain mereka di luar negeri kalau pulang nggak jadi apa-apa? Ya. Luar biasa ya. Langsung ya, langsung Perancis yang lagi di mana-mana itu jangan pulang kalau nggak hebat gitu loh. Ah, dengarkan tuh. Ya, Yahdi, Fatah, Fahri dan teman-teman yang ada di pondok pesantren tuh ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu sekalian. Ya, putra-putri kita tempa untuk menjadi bagian dari leadership Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Ada satu lagi. Ya, di chat Pak Bilal. Di chat ya, oke, coba saya baca nih. Waduh, di chat siapa nih? Pertanyaannya, oke, apa yang dibutuhkan agar akselerasi kepemimpinan ini dapat terwujud? Di atasnya Pak Bilal. Ya. Atasnya, sebelumnya. Sebelumnya, wah ada berapa? Dari Ibu. Tunggu, yang mana nih Bu? Bagaimana kisah hidup singkat gitu Bu ya? Ya. Bagaimana kisah hidup singkat Bang Syafi'i di usia muda ini bisa menjadi seorang yang punya narasi yang besar ini? Siapakah yang membentuk dan siapa atau apa kontribusi menjadi Bang Syafi'i seperti ini, Bang? Pertanyaan dari Ibu Elfrina Hutapea. Oke. Jadi Bu, Pak, kepemimpinan itu ada 2 ya. Itu ada yang nanya tuh, tua itu Pak selanjutnya apa ya? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Apa itu? Itu banyak banget yang nanya. Aku jawab yang ini dulu ya. Iya, satu lagi Bang. Ini satu lagi nih Bang. Jadi, leadership itu ada dua skema. Yang pertama adalah by design, yang kedua by accident. Jadi kalau by design ini memang disiapkan gitu. Sedangkan by accident itu kecelakaan.
Kalau saya mix. Awalnya kecelakaan, kemudian saya desain. Saya waktu kecil itu kan saya tinggal di kampung ya. Jadi saya harus jualan es agar bisa sekolah. Kemudian saya mulai berbisnis. Di usia 19 tahun saya bangkrut, 19 tahun bangkrut, utang saya 0,5 miliar. 19 tahun utang saya 0,5 miliar. Oke. Kemudian recovery 20 tahun saya mulai hijrah total. Makanya saya menulis buku judulnya Nikah Muda Nikah Kaya. Karena saya tahu persoalan anak muda itu ya soal cinta-cinta busuk itu gitu. Makanya caranya adalah harus nikah di usia muda. Kemudian transformasi ternyata yang menghalangi dosa kan. Jadi ketika hijrah total 20, 21, 22, 23 saya jadi miliarder. Usia 23 saya tembus 1 miliar pertama. 23 tahun. Kemudian 24, 25, 26 sampai sekarang gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, itu pengalaman hidup saya dan kesimpulan yang saya bisa ambil ya dari kesimpulan hidup saya adalah semakin kita kepepet, semakin kita tertekan, otak kita akan bekerja keras untuk mencari jalan keluar. Jadi Bu, perhatikan ini kata guru saya Tony Robbins. Kata Tony Robbins, otak kita didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia. Jadi kalau Anda mau bahagia, bukan di otak deh. Karena ini diciptakan untuk bertahan hidup. Sedangkan kebahagiaan ada di kolbu, di hati kita. Nah, karena otak kita diciptakan untuk bertahan hidup, dia akan terbiasa untuk mengkonter permasalahan, mengkonter serangan. Otak kita ini, jagoan dia nih. Nah, karena dia bisa jagoan untuk mengkonter itu, ya Anda jangan tanggung-tanggung, cari masalah sekalian besar, jangan kecil gitu. Jadi kalau saya bersyukur punya hutang 0,5 miliar di usia 19 tahun, karena saya memahami benar tekanan, kantor didatangi tentara sama polisi, setiap hari kita ditekan. Nah, mentalitas itulah yang membuat saya semakin kokoh dan tangguh. Jadi makin dekat dengan masalah dan tantangan, Anda akan semakin besar. Makin Anda lari dari masalah, Anda akan semakin kecil. Nah, setelah tahu pola ini, saya bukan hanya menerima masalah, tapi saya buat masalah baru. Jadi, buat masalah baru. Ada perkumpulan, saya ketuanya. Ada perkumpulan, saya pimpinannya. Saya mengajukan diri. Saya mengambil tanggung jawab lebih. Saya menjemput masalah, toh. Saya menjemput masalah. Ketika masalahnya numpuk, otak saya akan bekerja keras untuk keluar dari persoalan itu. Nah, ujung dari krisis adalah lahirnya level baru kehidupan. Saya ulangi, ujung dari krisis adalah lahirnya level baru kehidupan. Jadi kalau Anda takut dengan krisis, Anda tidak akan punya level baru di kehidupan Anda. Kalau saya mencintai krisis, makin krisis di hidup saya makin banyak, makin bagus. Gitu. Jadi kualitas kepemimpinan Anda ditentukan dari seberapa banyak masalah yang Anda hadapi. Gitu. Nah, mindset ini ditambah kuat oleh perkataan Quran tentang Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan kaumnya. Coba kita maknai. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan kaumnya. Berarti kalau Tuhan kasih beban 2 ton, berarti kita punya kemampuan 2,1 ton. Bisa dirasakan? Berarti kalau Tuhan kasih beban 10 ton, kita punya kekuatan 10,1 ton. Nah, kalau begitu minta sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong kasih saya beban 100 ton. Berarti kita punya 101 backup yang akan mengcounter persoalan itu. Jadi ayo dong, ini teman-teman yang ngajinya bagus, ayo dong, mulai dibuktikan dong perintah-perintah Tuhan yang keren-keren itu. Mulai dieksperimenkan ke diri sendiri. Saya semenjak mengerti ilmu itu, udah ketika ada masalah saya datengin, saya ambil aja tuh. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu dia. Jadi begitu Pak, Bu, pengalaman hidup saya. Kalau Ibu cari di Google, ketik nama saya Syafi'i Effendi.
Ya itu ada cerita-cerita lah di Google itu. Karena kan Google kan alat konfirmasi terbaru hari ini kan. Boleh dicek. Tapi ingat, yang di Google yang nyerang saya juga banyak. Saya memimpin demo di kedutaan besar Prancis, itu malamnya kita dikejar polisi rame-rame, Pak. Soal Makroni menghina Islam, kira-kira gitu ya. Nah, jadi anak-anak muda ini yang saya mau tantang ini. Kalau Anda tidak punya nyali untuk ada di lingkungan konflik, mending Anda nggak usah jadi anak muda aja deh. Karena anak muda itu adalah akselerasi dari keberanian. Indonesia merdeka 17 Agustus akibat anak muda. Kalau nggak diculik tuh Bung Karno, nggak jadi merdeka kita, Pak. Jadi ya anak muda tuh tugasnya buat masalah baru memang. Buat puyeng orang-orang tua gitu loh. Jadi kalau anak muda itu tidak punya nyali, udah dia mati muda aja, jangan hidup lagi udah. Karena anak muda itu adalah simbol dari akselerasi. Percepatan. Kalau anak muda tidak cepat, jangan jadi anak muda. Doakan minta lebih tua cepat aja. Gitu. Itu saran saya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Boleh ya, Pak? Saya masih ada meeting satu lagi nih. Oke, Bang. Ya, kita ngucapin terima kasih kepada Abang nih. Ya, nanti kita buatin sesi khusus lagi. Kayaknya ada permintaan nih, sesi khusus untuk Bang Syafi'i Effendi. Ya, dengan Coach Fahmi. Ya, jadi teman-teman sekalian, Bang, nanti aku minta izin. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masih belum kejawab. Nanti di voice, voicemail aja ya. Biar nanti kita share ke grup peserta ya. Jadi teman-teman yang ingin punya pertanyaan yang disampaikan kepada Bang Syafi'i Effendi, mohon di chat. Nanti panitia akan menyampaikan pertanyaan kepada pemimpin kita, pemimpin muda kita ini, dan beliau insya Allah ada waktu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita lewat grup WhatsApp kita. Bang, saya mengucapkan terima kasih karena ini masih ada satu pembicara lagi, ya. Ini nanti kita ngobrol lagi, Bang ya. Kita akan buatin sesi khusus lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ngopi ya. Masya Allah, luar biasa ya. Aduh, ini udah. You follow IG saya. Syafi'i Effendi, SYAFIIEFENDI, itu IG saya. Kemudian follow Facebook saya di Syafi'i Effendi, Entrepreneur Coach. IG saya udah centang biru ya, jadi kalau ada yang palsu tuh bukan saya. Kemudian untuk nomor akan saya berikan kepada panitia. Baik, baik. Sekali lagi jangan coba-coba hubungin saya kalau masalahnya spill ya. Oke, luar biasa ya. Ini buat teman-teman. Bang, ini lagi ada nobar juga, Bang. Kasih semangat teman-teman kita, ini adik-adik kita yang lagi pada nobar di pondok pesantren di Sumatera Selatan ini. SMA IT Raudatul Ulum. Raudatul Ulum. Assalamualaikum adik-adik dari Madrasah Aliyah. Luar biasa. Luar biasa ya. Jangan pacaran. Kemudian kalau mau dapat jodoh yang bagus, ini untuk ada yang nonton nih, perbaiki dirimu. Mayoritas persoalan jodoh urusan duit. Kalau banyak jodohmu bagus, omong kosong itu cinta di usia muda nggak ada. Kalau dirimu bagus, jodohmu bagus. Clear itu, Pak. Nggak percaya orang tua kita ini. 90% persoalan rumah tangganya urusan uang yang kurang. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang, udah hadir ya pada kesempatan kita. Terima kasih. Ya, luar biasa, kita beri aplaus yang meriah. Teman-teman, semua kita berikan aplaus yang meriah. Nggak cukup memang. Ya, nggak cukup kita buat webinar dalam waktu yang sedikit ini, dan pembicaranya luar biasa semua. Ya, saya betul-betul harus membagi waktu. Baik, Bang Syafi'i. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Nanti kita akan semua pertanyaan akan kita sampaikan ke Bang Syafi'i Effendi. Semoga punya waktu untuk bisa menjawab semuanya dengan cepat, Bang ya. Terima kasih. Ya, kita ketemu lagi karena selanjutnya adalah ada Pak Agung Hardianto Wibowo juga akan menyampaikan beberapa materi-materi briefing tentang leadership. Ini sambungan dari Bang Syafi'i Effendi. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kita langsung masuk ke jeda iklan. Silakan. Agung mohon segera bersiap ya tim.
Untuk dokumen Pak Agung, mohon segera disiapkan. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang lagi mempersiapkan untuk pembicara ketiga pada kesempatan kali ini. Ya, sangat luar biasa ya, materi-materinya membuat kita banyak sekali PR pembelajaran pada